Masih paham Bang Agus? Iya, bilang titip, nggak tahu ditilep. Jangan-jangan biaya potong ususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih. Bisa jadi tuh. Awas lo, ntar kekurusan lo. Makan uang haram. Dipakai buat potong usus. Jangan-jangan dimodalin buat ini parfum, lagi usaha parfum. Laporin. Menohok, Agus Salim terancam 6 tahun penjara dalam laporan polisi Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan pada 4 Maret lalu. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan sederet pasal lainnya. Menurut kuasa hukum Pratiwi Novianti, jika penyampaian Agus Salim di media sosial tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Lalu tuduhan fitnahan Agus Salim kepada Pratiwi Novianti bisa dibayang-bayangi oleh banyak pasal, yaitu pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Dengan pasal-pasal itu, Agus Salim bisa terkena pidana. Ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja selama 6 tahun penjara. Tunggu, gue kasih tahu ya. Hari ini kita udah preskon dan menjelaskan tentang duit lu yang ngaku-ngaku katanya masih ada duit di yayasan lo. Menohok, Agus Salim terancam 6 tahun penjara dalam laporan polisi Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan pada 4 Maret lalu. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan sederet pasal lainnya. Menurut kuasa hukum Pratiwi Novianti, jika penyampaian Agus Salim di media sosial tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Lalu tuduhan fitnahan Agus Salim kepada Pratiwi Novianti bisa dibayang-bayangi oleh banyak pasal, yaitu pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Guys, ini ada info terkait tepis isu cerai. Agus pulang ke kampung halaman istri di Purbalingga ya. Wah, baca lengkap di itu ya. Nah, menurut kalian nanti kita lihat seperti apa yang infonya. Buat kalian baru maaf guys. Jangan lupa bantu subscribe ke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak ya. Barang-barang si Sugus sepertinya lagi speed job ya, jadi otomatis dia bikin sensasi, pura-pura istrinya kabur lah ini supaya apa, supaya namanya naik lagi gitu guys. Jadi dia cari sensasi seperti apa gitulah. Dan Farhad Abbas juga akan cari sensasi juga ya, walaupun dia terkenal, tetap aja terkenalnya orang kalau nggak bikin sensasi ya lama-lama tenggelam juga gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa info ya dari mereka dan kita reaksi. Aku balik pulang, aku habis mandi nih. Jadi Makanya Gus, kalau diobatin matanya, tuh kan, yang bener. Bini lo ade, lo nggak lihat. Udah mikir tuh, bini lo udah ada, tapi lo yang nggak lihat. Ada di sebelahnya Gus, gitu ya. Gus. Kayaknya sih nggak puasa deh dia tuh. Ya, aku tuh nggak pernah bawa lab katanya. Aku nggak pernah bawa dia untuk lab katanya gitu. Nggak pernah bawa nama-nama dia di lab. Ya, ternyata Ratu bohong. Kan percaya dengan yang begitu. Ya, makanya jangan percaya sama Ratu bohong begitu, percaya nggak pernah nyenggol. Aduh, mulut apa yang ngomong begitu. Aduh ya Allah, Bang Aga sampai nontonnya ya. Merasa paling bener banget, ya ampun. Bang Aga pun nggak tahu tuh masih si ratu bohong itu. Ancaman pidana. Tuh, tadi ada suara batuknya si istrinya tuh, suara aku dengar ya. AS terancam 6 tahun penjara atas dugaan kepada Tenove ya. Ini sangat serius. Yang paling rendah saja selama 6 tahun penjara. Selain itu, sang kuasa hukum juga menegaskan bahwa laporan ini bukanlah sebagai tindakan balas dendam. Ia juga menduga bahwa kini Agus Salim seperti mencari empati kembali. Begini ungkapan kuasa Pratiwi Novianti kepada awak media. Nah, kita melihat penyampaian dalam persoalan hukumnya tentang tuduhan fitnah itu kami menyematkan atau pelaku-pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang tentu
pidana, ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Waduh. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu teman media ketahui bukan tentang tindakan balas dendam, karena pada dasarnya Tenovi selama berbulan-bulan bahkan sudah memasuk berapa tahun ini tidak pernah menyentuh atau menyenggol saudara AS, saudara R, dan teman-teman lain. Saya pikir ini kita belum menemukan motif apa sehingga AS ini mencoba framing kembali di dalam ruang publik. Apakah dia mencoba, dugaan saja ya, apakah dia mencoba mencari membangun citra kembali, mencari empati dari publik supaya publik memperhatikan keadaan-keadaan dia. Waduh. Maling, kakak tuh masih maling. Apa yang sampai sini paham kan kenapa dia di, waduh, iya benar ya, kenapa dia di itu ya. Aku cetok di live diduga, waduh. Berita yang atas inisial AS yang statementnya mengenai saya memakai dana donasi untuk keperluan pribadi saya dan lain-lain, itu mungkin kita pertegas, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan atas fitnahan dan tuduhan tersebut. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan seperti itu. Kabur ya, kabur dia, kabur istrinya Bang Agus. Masih ingat Agus Salim, lelaki yang viral karena tragedi penyiraman dan polemik donasi 1,5 miliar. Setelah lama tak terdengar, kabar terbarunya kini sungguh memilukan. Agus mengaku baru saja ditinggal pergi oleh istri tercintanya, Elmi Nurmala. Lewat siaran langsung di akun pribadinya, Agus yang kini buta permanen curhat sambil bernyanyi pilu. Ia secara belak-belakan menyatakan kalau istrinya telah kabur. Jika dulu selalu ada yang menyuapi dan mendampingi, kini Agus mengaku harus berjuang hidup seorang diri. Setelah konflik panjang dengan Pratiwi Novianti soal transparansi dana, donasi sebesar 1,3 miliar akhirnya dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Di tengah kondisi mata yang tak kunjung membaik dan ekonomi yang sulit, Agus harus menerima kenyataan pahit kehilangan pendukung utamanya. Kepergian Elmi seolah menjadi puncak dari rentetan nasib malang yang menimpanya pasca viral. Kalau kalian ada di posisi Agus sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Tapi dengan kasusnya ini si Kadensu juga udah nggak respect ya sama si Agus ya, termasuk ke Tenovi gitu ya. Karena sudah tahu kenapa dia seperti itu gitu ya guys ya. Beda dulu dengan kasusnya yang sama-sama kayak gini ya, yang kehilangan ininya. Tapi sekarang sudah almarhum, aku lupa namanya guys ya. Nah ini kita lihat lagi ada siapa ya. Menohok, Agus Salim terancam 6 tahun penjara dalam laporan polisi Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan pada 4 Maret lalu. Waduh, udah terima di fitnah makan uang donasi Tenovi, resmi laporkan Agus Salim guys ya. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan sederet pasal lainnya. Menurut kuasa hukum Pratiwi Novianti, jika penyampaian Agus Salim di media sosial tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Waduh. Lalu tuduhan fitnahan Agus Salim kepada Pratiwi Novianti bisa dibayang-bayangi oleh banyak pasal, yaitu pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Dengan pasal itu, Agus Salim bisa terkena pidana. Ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja selama 6 tahun penjara. Selain itu, sang kuasa hukum juga menegaskan bahwa laporan ini bukanlah sebagai tindakan balas dendam. Ia juga menduga bahwa kini Agus Salim seperti mencari empati kembali. Begini. Benar, seperti mencari empati karena ya sudah tenggelam namanya ya. Karena 2 tahun yang lalu ya, Novi Pratiwi resmi dipolisikan ya. Status laporan sudah naik ke sidik guys. Waduh, serem tuh. Ungkapan kuasa hukum Pratiwi Novianti kepada awak media. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih tentang si Sugus? Kalian tim mana antara Sugus dan Tenovi? Apakah kalian tim Tenovi atau tim Sugus? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan aku nggak tahu nih ada respon nggak dari
Bang Densu. Tapi kayak Bang Densu udah males ya mengikuti kasusnya seperti ini, udah kadaluarsa gitu ya, ibarat kata gitu guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya sehat selalu buat kalian dan see you guys.